Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andin Kaila Zulfa, nomor absen 1, saya dari kelas DPIB 1. Di sini saya ingin membahas tentang kegiatan P5 yang sudah dilaksanakan dari hari Senin tanggal 23 September 2024 kemarin, yaitu dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, yang kemudian dilakukan dengan membuat ekobrik untuk memanfaatkan sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita. Ya, selama pembuatan ekobrik dari kemarin saya cukup senang karena ya selain kita tidak ada jam pelajaran, kita juga tetap belajar dengan cara praktek yang dilakukan bersama-sama kelompoknya ya masing-masing, sehingga kita juga lebih enjoy mengerjakannya. Dengan adanya praktek pembuatan ekobrik ini, saya juga semakin lebih banyak mengerti dan memahami tentang pendaur ulangan sampah yang biasanya sampah-sampah yang kita gunakan lalu hanya terbuang begitu saja, sehingga hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya pencemaran lingkungan sekitar, bahkan dapat menyebabkan banjir. Maka dari itu, setelah mengetahui adanya pembuatan ekobrik, jadi saya tahu bahwa sampah-sampah plastik yang kita gunakan itu bisa kita daur ulang kembali dan bermanfaat. Tetapi yang membuat ekobrik juga tidak mudah, karena mulai dari kita mengumpulkan sampahnya saja kita perlu beberapa hari. Kemudian kita harus membersihkan sampah-sampahnya terlebih dahulu hingga sampahnya menjadi bersih dan harus kita keringkan hingga kering. Setelah itu baru kita bisa potong-potong sampahnya menjadi kecil-kecil, lalu baru dimasukkan ke dalam botol sedikit demi sedikit, dan yang paling lama yaitu kita harus menekan-nekan sampahnya agar menjadi padat dan keras. Mungkin dari banyaknya tahapan itu yang paling lama dalam proses pembuatannya dan sangat menguras tenaga. Meski demikian, dengan kita sabar membuat ekobrik, maka kita juga akan mendapatkan berbagai manfaatnya, mulai dari mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita, hingga hasilnya pun kita bisa menghasilkan sebuah karya seni atau sebuah rangkaian ekobrik menjadi suatu karya yang indah seperti dibuat vertical garden. Nah, sehingga dari pemanfaatan tersebut, ekobrik dapat menjadi solusi terbaik untuk lingkungan sekitar, karena ya dapat mengurangi sampah-sampah plastik yang dibuang begitu saja. Juga pembuatannya tidak terlalu memakan biaya yang banyak. Jadi ya dengan pembuatan ekobrik menurut saya itu cukup untuk dijadikan solusi terbaik untuk lingkungan sekitar. Untuk kendala pembuatan ekobrik sih menurut saya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin yang paling melelahkan di saat kita memasukkan sampah-sampah ke botol lalu ditekan-tekan agar menjadi padat dan keras, karena dalam tahap itu yang paling menguras tenaga. Nah, untuk ekobrik yang saya dan teman-teman saya buat kali ini akan kita kumpulkan menjadi satu, lalu dirangkai menjadi vertical garden dengan berbentuk tulisan DPIB yang akan kita buat di depan bengkel DPIB, yaitu bengkel kita praktek kejuruan. Jika teman-teman ada juga yang ingin membuat ekobrik, kalian juga bisa memanfaatkannya dengan merangkai menjadi sebuah kursi, meja, atau mungkin dirangkai menjadi sebuah tulisan atau bentuk-bentuk ikon yang lain. Untuk salah satu contoh hasil yang sudah saya dan teman-teman saya buat, ekobriknya itu seperti ini. Ini sangat keras dan padat, jadi sangat membutuhkan banyaknya sampah-sampah plastik untuk memenuhi volume botol, hingga nantinya teksturnya menjadi keras dan dalamnya itu padat. Makanya itu harus sangat terus ditumbuk atau ditekan-tekan agar itu dapat menghasilkan tekstur yang keras. Sekian video vlog dari saya yang membahas tentang ekobrik. Terima kasih buat kalian semua teman-teman yang sudah menonton vlog saya, dan mohon maaf apabila pesan-pesan yang saya sampaikan tadi kurang tepat menurut pendapat kalian, atau mungkin dari kesalahan ucapan kata-kata saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.